Balik ke. Ini Cilik. Ayo guys, dua. Selamatkan dua guys. Mantap. Oh, gede Mantap buat jiwa. dipanjat. Dua kawan. Sungai Bandingan di Tegal ini bukan cuma tempat air mengalir. Di balik surutnya air ada kebiasaan lama yang diwariskan turun-temurun. Ini soal naluri menangkap ikan dengan tangan kosong. Sebuah pengetahuan yang tak pernah tertulis tapi terus hidup di setiap generasi. Julukan anak desa sering dipakai untuk merendahkan. Padahal kalau kita mau jujur, denyut sejarah negeri ini banyak lahir dari desa-desa. Maka kali ini saya pulang, bukan sekedar pulang kampung, tapi untuk mengabadikan sesuatu yang jarang terlihat di kota. Jam 1 siang, pas matahari tepat di atas kepala, kami sampai di ujung jalan. Disinilah kami turun dari kendaraan bersama paguyuban Koko, ada Nano, Laka-Laka, Yanto Balok, Mas Fari, Latif, dan Ceko. Perjalanan ini bukan rekreasi biasa. Ini bagian dari penghormatan. Hanya mereka yang mau berjuang keringat yang pantas sampai ke tepian sungai ini. Pandi kayak om ya? Pandi. Pan anu kupak. Apa kayak acaranya apa kayak? Acarane kupak-kupak kan golek lawuh. Gogo. Iya, gogo. Di kiri kanan, sawah-sawah tampak mengering, tanahnya keras, panasnya terasa sampai menusuk telapak kaki, debu berterbangan. Ini sungguh musim kemarau. Sungai di sini juga ikut surut, bukan cuma karena musim, juga karena dampak bolnya bendungan Cipero di hulu. Air yang tadinya deras jadi merambat pelan, seperti kehilangan tenaga. Tapi anehnya, semangat untuk mencari rezeki di sini tak pernah surut. Kami tidak pakai pelang nama atau batas wilayah. Kami cuma berpegang pada satu aturan, saling jaga, berikan waktu untuk berkembang, dan jangan memaksakan diri di satu titik terus-menerus. Itu kearifan yang paling sederhana. Alam sudah mengajari kami cukup lama. Tak butuh waktu lama, mereka langsung menyebur. Tubuh-tubuh itu tenggelam dalam dinginnya air. Dalam sekejap, tangan-tangan mulai bergerak lincah. Ini keahlian yang diasah bertahun-tahun. Sungai ini adalah sekolah yang tak tergantikan oleh bangku manapun. Ikan kegembiraan pecah ketika Yanto Balok berhasil menyenggol seekor ikan lumayan besar. Meski ada juga yang lolos, itu malah jadi hiburan seperti pacuan. Tapi di air, kegagalan jadi bahan tertawa. Mereka bergerak sambil mengintai, kadang tak sengaja menginjak kepala teman yang sedang menyelam. Lalu diakhiri dengan tawa yang menggema. Sesekali kami menggebyok air, tujuannya bari ikan keluar dari sarang. Kami susuri ilalang, harusnya tenang. Lumayan lama juga, akhirnya Tendi berhasil mengangkat seekor tawes ukuran besar. Wih, sekatan. Oke, Bolo. Oke, Bolo. Satu terselamatkan, Bolo. Menyusul Latif dengan ukuran sedang, lumayan untuk modal awal. Ceko dapat udang sungai yang jarang ditemui. Kurang coy. Kurang hijau. Sesekali saya jeda, bersihkan lensa kamera yang kecipratan air. Di sini saya mesti hati-hati, milih pinggiran yang dangkal. Tengahnya lumayan dalam. Dari kejauhan, Ceko, Cendi, dan Fari menghampiri sambil pamer hasil tangkapan. Yang lain masih belum dapat. Itulah serunya, saling berlomba, saling ledek sampai yang belum dapat makin semangat. Yang rayu mun bok aso ora masih ngambang. Habis siji ya nayan jon ke. Mantap. Ada orang satang ya siji ya. Siji. Boleh.
Semakin lama kami berendam, satu persatu akhirnya dapat. Hari ini sepertinya sedang berpihak kepada Sandy dan Ceko. Mereka berhasil bawa ikan-ikan besar, sementara Yanto Balok dan Gato masih asik mencoba peruntungan di sudut lain. Kadang beginilah kehidupan. Dapat ada yang harus sabar, semua tetap satu tujuan, makan malam nanti dan berbagi untuk tetangga. Matahari masih terik meski bayang-bayang mulai memanjang. Kemarau kali ini benar-benar terasa. Sawah-sawah jadi coklat keabu-abuan. Petani-petani mulai kelimpungan. Tapi di sungai yang tersisa ini, kehidupan tetap berjuang. Ikan-ikan itu masih bertahan di sela-sela ilalang. Meski ruang geraknya makin sempit, kami anak-anak sungai hanya ambil secukupnya. Kami tahu kalau besok atau lusa kami serakah, ada yang tersisa buat musim depan. Kemarau panjang ini sudah cukup memberi pelajaran keras. Jebolnya bendungan di hulu memperburuk semuanya. Pasokan air yang biasanya deras ini tinggal rembesan. Ini bukan soal sungai surut, tapi juga soal sawah yang kekeringan dan sumur-sumur yang mulai menyusut. Namun di tengah semua keprihatinan itu, tradisi ini mengajari kami untuk tetap bersyukur. Sekalipun cuma segenggam ikan, itu sudah anugerah yang tak ternilai. Kaki saya melangkah keluar membawa cerita tentang perjuangan, tentang keringat, tentang hidup yang sederhana, tapi kaya makna. Kami bukan cuma peramu ikan, kami sedang meramu makna, dan hari ini makna itu tampak nyata. Mantap. Wah, gede mantap jiwa. Mantap jiwa. Badak. Di sana. Mantap jiwa, Yon. Nanti malam kami hanya akan menyantap ikan bakar dengan nasi hangat, tapi rasanya pasti lebih nikmat daripada hidangan mewah di restoran kota. Soalnya di dalamnya ada rasa perjuangan, rasa keringat yang jatuh ke air, dan rasa tanah air yang tak tergantikan. Aduh. Gas. Pramuat. Di tepian, saya berhenti sejenak melihat petani yang sedang mengairi ladang. Di musim kemarau begini, mereka tetap memutar otak agar jagung bisa tumbuh. Mereka mengalirkan air dari sungai dengan jerih payah. Ekspedisi ini mengajarkan satu hal pada saya. Kaya atau miskin desa bukan diukur dari harta. Kekayaan desa terletak pada kemampuannya bertahan di tengah panas, bertahan di tengah kekurangan, dan rasa bersyukur karena saya masih bagian dari desa ini. Sampai akhirnya kami melihat jembatan. Itu tanda bahwa kami sudah dekat dengan jalan pulang. Jembatan itu selalu jadi saksi. Sudah berapa kali kami melewatinya dengan badan basah dan bau amis. Sudah berapa kali pula kami melewatinya dengan tangan kosong, tapi hati senang. Kami putuskan pulang. Hasil tangkapan hari ini cukup untuk lauk malam, dan masih ada sisa buat tetangga. Inilah siklus yang berjalan tanpa paksaan, dari sungai ke tangan, dari tangan ke meja makan, lalu berubah jadi cerita dan kenangan bersama. Misi dokumentasi saya kali ini bukan untuk pamer. Ini adalah bukti bahwa anak desa punya cara sendiri untuk berkontribusi, mengabadikan pengetahuan, melestarikan kebiasaan lama, dan tetap selaras dengan alam. Meskipun kemarau melanda, meskipun bendungan jebol dan air surut, kebersamaan dan kegembiraan kami tidak ikut mengering. Dicek. Wes.
Terselamatkan. Yang tenggelam. Mantap jebule kemetan. Ngapa Adip? Risor. Si sudah ngambang dia. Terselamatkan guys, satu lagi. Jangan bisa sikilekon. Kamu kan udah celapa segala ngangkat. Dhuwur. Bandingan. Iya, biasa. Satu lagi. Wes, Ayo guys, dua. Selamatkan guys. Iya kan, iya kan. Dengan lapis weh. Enggak. Ini nggak perlu pemangnya ya. dicek kok kentir. Gue sedih kata namanya. Iwak, balik ya. Cilik. Romom. Perjalanan pulang rasanya lebih ringan, beban di pundak terbayar oleh senyum. Kami lewati hamparan sawah yang mengering, tapi kali ini kami tak menatapnya dengan sedih. Kami menatapnya dengan harapan. Semoga hujan segera tiba. Ketika hujan tiba, sungai ini akan kembali berlimpah, bendungan akan diperbaiki, air akan mengalir deras lagi. Sampai hari itu tiba, kearifan inilah yang akan menjaga kami, bukan cuma menjaga perut, tapi juga menjaga hati, supaya tidak kering kerontang seperti sawah-sawah itu. Saya lanjutkan langkah, menapaki jalan setapak yang sama. Saya menoleh ke belakang, mengucap selamat tinggal pada sungai. Sampai jumpa lain waktu. Bandingan sampai airmu kembali tinggi dan ikan-ikanmu kembali bebas. Ibu. Nggih, nyasar mau. Nggih. Hingga saat itu tiba, kami akan menjaga rahasiamu. Karena rahasia itu adalah identitas kami. Ini bukan soal gengsi, ini soal harga diri. Tentang bagaimana kami menjaga apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan nenek moyang kami. Kekayaan desa kami tidak terletak pada beberapa ekor ikan yang kami dapat. Kekayaan itu ada pada cara kami hidup berdampingan, pada semangat gotong royong yang tetap kuat, pada sejarah yang memang tidak tertulis di prasasti, tapi terpelihara di setiap gerakan tangan saat menyapu air. Hari ini kami pulang dengan tangan tidak kosong, tapi yang lebih penting kami pulang dengan hati penuh oleh pelajaran tentang sabar dan penuh oleh cinta pada tanah kelahiran. Ini pengabdian saya, bukan untuk ketenaran, apalagi pujian. Ini untuk mengingatkan bahwa di tengah gempuran zaman yang serba instan, masih ada desa yang memegang teguh adatnya. Masih ada anak-anak muda yang bangga dengan akarnya. Mereka tidak malu disebut anak sungai. Justru disitulah letak kekuatan mereka, dan itu bagi saya adalah kemenangan yang tak terbantahkan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Saya berpesan, tetaplah menjadi saksi atas keindahan yang seringkali luput dari perhatian, karena di setiap sudut desa, di setiap aliran sungai yang surut, ada cerita yang menunggu untuk dibagikan, dan saya akan selalu ada membagikannya. Sampai jumpa bandingan, sampai nanti di musim hujan.